Oh nih Soul udah review juga, Ya itu lagi hype-hype-nya nih di Instagram juga. Ya Cuman gue kocak aja. well, Gue kalau kalau lu apa ngomongin film Soul gitu ya. hmm, Itu kan kayak maksudnya dari posternya aja dan dari yang si logonya itu, si logo type-nya Soul kan. Ya kan ah, judulnya cuma Soul doang kan, apa SOUL kan maksudnya. iya Soul Terus doang. terus ada si pemain utamanya kan. Ya gue belum tahu lah itu film konteksnya gimana, cuman kayak gue cuman sering lihat aja di Instagram tuh poster-posternya itu. Terus ini kita ngomongin eh film Disney bukan sih? Pixar, Disney Pixar. Ya. Nah, terus kayak gua ngebayangin aja kayak meme yang ini loh, yang kayak Disney Pixar kan model-model filmnya gitu kan. Kalau mainan punya soul, ya nggak? Kalau apa punya What if? soul? Nah ini kalau ini apa? Kalau ini mah intinya aja what if black people have souls. Brengsek emang itu. Nah itu parah-parah, mana mana mereka kan sering sering diidentikan dengan soul food kan. Iya, sama Louisiana dan jazz gitu kan. Dari trailer memang kan udah jazz gitu, tapi Oh gue tiba-tiba belum ya lihat, mati. gue belum lihat sama sekali. Gue literally bener-bener cuman pernah lihat si ininya doang, posternya. Gue nggak pernah ngecek si summary-nya atau sinopsisnya kayak gitu, nggak pernah ngecek trailernya dan segala macem. Potongan-potongan Hmm. klipnya juga dari trailernya pun gue nggak pernah ngecek, nggak pernah lihat. Jadi bener-bener tidak tahu sama sekali tentang itu. Paling cuma karena dia diisi suara dengan Jamie Foxx. Oh, Nanti waktu epic lah. ada waktu saya tamati nanti dieditin ada I like the way you died boy. Jamie Foxx tuh salah satu ini sih, apa kayak yang apa talentanya tuh sangat-sangat keren lah pokoknya buat gue pribadi. Maksudnya kayak dia acting ya udah jelas gitu ya, Mm-mm. sangat-sangat jago. Tapi kalau lu pernah lihat di yang apa sih musical Wheels atau apa gitu yang Jimmy Fallon Mm-mm. bareng Jamie Foxx, yang ini apa? Jadi di si Wheels-nya itu diputerin apa kayak kayak milih lagu. Mm-mm. Ntar lu tuh ini apa nyanyiin lirik apa tapi dengan nada lagu apa gitu digabungin. Jadi kan random gitu kan kayak ngaco gitu kan. Iya. Nah itu tapi yang si Jamie Foxx tuh wah keren parah itu. Lu harus nonton lah itu. Jago banget dia nyanyinya Apa namanya? dan improve-nya. Apa musical Wheels Jamie kalau nggak salah. Foxx Musical Wheel. Jimmy Fallon sih. Oh, iya. Terus mana udah lihat yang saya nge-impersonate Quentin kan pasti? Belum. Atau gue pernah Belum. ya? Itu keren banget. Itu waktu dia rekaman Django. Enggak sama si siapa gitu apa Gold gitu bentar ya. Jamie Foxx Quentin. Itu spot on banget sumpah. Ini nih Quentin. Ya ntar kirim aja dah. Yang Jim Sama Fallon juga Howard lu cek dah. Itu keren sama banget. Howard Stern. Hah? Howard Stern. Oh, iya yeah, yeah. Howard Stern. Gimana? Iya Howard Stern. Hmm. You doing okay one of these days? Ya, I'm doing fine. Lu gimana? Somewhat sama-sama aja. Tapi sudah lebih menikmati hidup atau bagaimana? Sudah masuk dunia kerja yang sesungguhnya. Berarti udah berapa bulan ini teh? Udah mau 4 bulan ntar lagi. Udah mau 4 bulan. Dan udah lulus probation orang ya lanjut. Nice. Setahun. Nice. Gila nggak kebayang men. Kontrak setahun dulu. Setahun. Oke. Nice. Gak kebayang sih kayak lewat aja udah gila cepet banget. Oh, fuck. Tapi lu expect nggak bakal ini apa? Kayak lanjut di sini gitu? Dengan beberapa struggle yang lu temui selama masa probation. Gua rasa gue sih bakal makin kebiasa, tapi bakal ada pasti gue masih banyak miss sih berapa Yeah, it's fine. sampai setahun ini, tapi kayak
apa ya, orang tuh udah menonton kayak habis nonton dokumenter Kubrick gitu, kayak lebih kenal tipe-tipe visioner di dunia gitu loh. Jadi kayak sama-sama aja gitu lah. Kenapa jadi lebih terinspirasikan atau gimana? Jadi lebih mengerti aja lah. Nah, oke. Kayak maksudnya si Kubrick itu kan yang beneran apa ya, Revolusioner, ya visioner. ya My Way or the Highway gitu, yang beneran. Tapi saya tak kerennya itu sih, emang kayak apa ya, lo mau kayak gimana, jadi dia leave it to the actor, tapi dia masih ngedirect juga gitu kan sebenarnya. Kayak orang nonton dari si apa, Full Metal Jacket. Oh, si Kubrick Vincent tuh modelnya begitu dia, Kubrick tuh. Iya, iya, jadi kan ngelepas si aja jadi gitu sebenarnya. Private Pile, yang si Private Pile itu, saya tuh waktu mana udah nonton kan? Full Metal Jacket? Nah. No, to be honest, gue kayaknya film Kubrick belum pernah ada yang gue tonton. Tapi sumpah, maksudnya gini loh, gue dari dulu tuh modelnya gitu, kayak kalau ada yang bener-bener apa ya, gue admire, dalam artian gue admire orangnya dulu sebelum karyanya. Itu tuh biasanya begitu modelnya, kayak ya udah gitu, istilahnya cukup tahu gitu, karena gue udah tahu orangnya dulu ya. Jadi gue tuh sampai sekarang contoh yang Kubrick itu juga gue masih mengimajinasikan aja gitu se-revolusioner apa gitu film-filmnya. Maksudnya dia tuh banyak jadi benchmark film yang apa ya, nyeleneh tapi pushing to the limits gitu nggak sih, maksudnya model-model filmnya gitu kan, si Kubrick tuh yang benar-benar ya edgy lah bisa dibilang mungkin di zamannya, tapi edginess-nya itu tuh justru yang membawa dunia perfilman jadi lebih spektakuler. Gua itu menurut gue ya, maksudnya gue juga nggak pernah makanya yang kayak dokumenter yang lu tonton itu juga gue nggak pernah tahu juga gitu, karena apa ya, istilahnya mengidolakannya quote unquote seperti itu gitu selama ini tuh kayak nggak tahu apa, gue tuh belum excited untuk nonton film-filmnya, entah kenapa. Cuman kayak mengagumi, oke, ini orang keren parah gitu ya, but that's it gitu. Cuman kalau gue udah tahu orang, terutama misalnya kita ngomongin konteksnya topiknya si movie directors gitu ya, kayak Kubrick itu. Kalau misalnya gue kayak misalnya model-model Quentin atau model Favreau gitu misalnya, itu kan gue tahu mereka dari filmnya dulu kan, terus gue suka, baru gue ikutin karya mereka yang lain. Nah, gue udah ngikutin beberapa karya mereka yang lain, baru gue cari tahu tentang mereka lebih dalam gitu. Kayak gitu loh. Nah, itu kasusnya kalau gue tahu dari filmnya dulu. Kalau Jon Favreau kan ya udah jelas ya dari Iron Man gitu kan, Iron Man 1 gitu. Mando lo nonton Mando? No, Mandalorian belum. Nunggu ntar waktu yang lebih kosong, gue masih ngerjain personal project soalnya. Terus kayak dari Iron Man, terus Chef gitu kan filmnya tuh, yang kayak, terus misalnya kayak kalau Nolan mah dari The Prestige itu benar-benar momen ini banget sih di dunia. Kalau buat gue pribadi, momen nonton film yang wah gila banget sih itu. Soalnya kan emang gue demen gitu ya, model-model mind blowing mystery gitu juga gitu, tambah magic trick gitu kan di sini tuh. Kalau The Prestige kan, cuman kan dengan sentuhan Nolan ya, jadi magic tricknya tuh bener-bener halfway through the movie tuh dijelasin secara apanya ya, mekanik atau behind the scene dari tiap magic tricknya gitu. Tapi kan udah setengah kesananya lagi sampai ending kan baru tuh model-model science fiction. Yang spoiler alert ini di Prestige tuh kan yang nunjukin, lu udah nonton kan? Belum. Wah anjir, itu udah nggak usah, jangan spoiler alert, lu harus nonton itu. Di situ ada David Bowie di situ. Oh iya. Iya, dia jadi ini Nikola Tesla.
Sumpah lu harus lihat di situ. Tapi sumpah gue awalnya kayak gue mistook dia sebagai Gary Oldman awalnya. The Prestige. Oke. Iya. Wah, itu dulu harus buru-buru nonton dulu. Itu keren parah. Aktornya juga kan gak main-main. Christian Bale Iya. sama ini kan Hugh Jackman. Semua orang selalu ngerekom sih, tapi Iyalah, gila to itu. be honest, gue nonton The Irishman itu kayak aim for me gitu sebenarnya, walaupun bagus, gue sadar itu bagus gitu, tapi maksudnya Apa formnya? ya Irishman. Iya, apa formnya tadi? The Irishman, Hah? gue lihat itu Oh, ya Ain't For Me. Oh, I see. aim for me. Iya, Aim for me. ngerti. Itu lebih seru daripada Irishman atau apa ya, stagnan Irishman itunya, bukan stagnan, lurus Irishman gitu. Nah, gue belum nonton Irishman. Oh, I see. Kayaknya film Scorsese, itu kan Scorsese kan? Scorsese. Ya, itu gue belum nonton. Gitu. Gue belum pernah nonton Nolan sih, to be honest. Hah? Interstellar juga belum. Nah, inilah kita dua orang yang kayak apa? Kayak tadi lu nonton Kubrick, gue belum nonton. Gue nonton Nolan, lu belum nonton. Nah, inilah saatnya berbagi. Tapi jangan saling spoiler. Ya tadi kalau menurut gua mah lu harus nonton itu dulu sih. Prestige dulu sih. Maksudnya gua nggak bilang itu lebih ringan kayak dari Interstellar. Tapi Inception udah kan ya? Belum. Ya pokoknya harusnya sih menurut gua kalau lu bener-bener merhatiin Prestige tuh yang lebih ringan sedikit daripada Inception dan Interstellar. Tapi dah semuanya juga sama aja. Lu harus merhatiin bener-bener kalau lu mau ngerti. Bahkan kayak lu merhatiin bener-bener juga lu belum tentu ngerti sampai akhirnya harus nonton berapa kali dulu mungkin. Tapi Prestige ya itu ini sih personal favorite gue sih kalau dari Nolan. Film-film dia yang gue udah nonton berkali-kali cuman itu doang. I see. Soalnya benar-benar amazing aja sih si trik-trik sulap yang dipakai. Sebenarnya simple sih. Kalau udah lu perhatiin tuh, ya namanya juga sulap ya. Di situ tuh juga kan diceritain kan. Kayak istilahnya di situ tuh dikasih tahu yang bikin sulap menarik tuh dan yang bikin orang-orang terpukau ya rahasia di baliknya gitu. Bikin sesuatu yang simple tapi seakan-akan kayak magical gitu jadinya. Misdirection ya, kayak Now You See Me aja itu kan pertama-tama itu kayak wow. Iya, yang model-modelnya kalau lu udah ngasih tahu secretnya, ya udah, lu bakal lihat itu jadi kayak kasarnya mah jadi kayak sampah lah istilahnya karena sesimpel itu gitu padahal. Gitu kan. Yang menarik dari sulap tuh yang makanya yang diperjualbelikan kan memang triknya, sulap juga. Ya, makanya nggak boleh sharing trik sama sekali sebenarnya. Harusnya ya. Tapi yang di itu apa? Mask Magician apa sih? Dulu tuh ada yang Mask Magician. Iya, orang yang suka mecahinnya tuh gue nggak tahu tuh apa. Dia modelnya kayak siapa yang di Now You See Me tuh? Si Morgan Freeman. Lupa. Kan dia kan yang model gitu kan? Apa? Iya. Tapi pokoknya dia tuh dibenci di komunitas sulap sih, si Valentino itu. Valentino namanya. Iya. Kayak pada akhirnya di episode terakhir juga ditunjukin mukanya. Valentino. Gue belum pernah nonton. Maksudnya belum pernah lihat muka aslinya. Gue nonton lagi waktu kecil, waktu masih tayang di TV. Udah 64 tahun. Wow. Tua juga. Oke, tadi kita udah belok terlalu jauh ini dari topik biasa di awal intermezzonya. Oke. Ya, jadi sebagai pembicara pada hari ini saya ingin membicarakan tentang polemik Cyberpunk yang awal-awalnya sebenarnya ini ya. Kita bicarain dulu awal-awalnya karena gue belum tamatin, tapi di 30 jam gue mainin itu gue udah ada beberapa insight dikit lah dari Cyberpunk itu. Sebentar. Sebelum lu mulai nih masuk ke topiknya lebih dalam. Waktu itu kan lu sempat ngechat, lu bilang lu kayak accidentally beli Cyberpunk. Itu tuh gimana ceritanya maksudnya? Orang jadi tuh kan, bisa accidentally beli gitu loh.
Jadi kan gue sebenarnya pengen coba dulu ngelihat ini kartu gue bisa nggak nerima nih kalau buat dolar dan buat buat dari website ini, dari apa langsung pesen gitu, apakah bisa. Terus kan gue coba tuh pakai Genius gue, ya apa, product placement. Gue coba pakai Genius, ternyata bisa, dan kagak ada konfirmasi, kagak ada apa, langsung jeger, your purchase was successful. What the fuck? Lagian kocak lu, nyobain buset dah. Ya namanya juga gimana gitu ya. Tapi ya udahlah. lagi ada spare change juga, alhamdulillahnya waktu itu. Nggak apa-apa kalau Jadi, ada itu. Nah jadi emang sebenarnya karena gue juga kagak kemakan hype, kagak kemakan apa, gue masuk ke Cyberpunk itu nggak terlalu banyak ekspektasi sebenarnya, soalnya gue juga ngelihat di trailer awalnya gue udah ngerasa ini kok kayak Fallout 4 doang ya, syutingnya asa nggak serevolusioner itu. Dalam segi apa nih maksudnya? Nggak serevolusioner itu tuh dalam segi apa? Kan kayak apa ya, masalahnya itu orang-orang di komunitas forum dan apa tuh udah terlalu membuat mistik di sekitar Cyberpunk itu loh. Oke. Jadi kayak mereka nge-build up ekspektasi kita bilang aja ekspektasi kolektif gitu ya, kayak collective unconsciousness. Ya ekspektasi kolektif itu udah kayak dibuat skyrocket gitu loh, udah naik banget karena saling nge-hype gitu, kayak circle jerking, tapi pada akhirnya jadi unrealistic juga gitu buat sebuah developer yang baru, yang pengalaman suksesnya baru si The Witcher 3 sebenarnya ya. Dan Aing juga main The Witcher 3 tuh masih punya ketidakpuasan sendiri. Misalnya inventory management sama lootnya itu kayak kurang, tidak suka. Mungkin karena lu maininnya kapan itu teh? 2015-an kalau nggak salah. 2015 to 2016, tapi mungkin ya karena itu, lu ada perbandingan yang lebih ini kali, yang lebih cocok buat lu kali untuk modal ya, ada sih looting dan segala macamnya. New Vegas. Gue waktu itu udah main tuh Fallout 4, habis itu Fallout New Vegas 3, Skyrim, ya gitu-gitulah yang dari Bethesda sebenarnya, terus Sims 4. Tapi ya to be honest itu The Witcher tuh banyak banget item redundantnya gitu loh jadinya. Dan itu tuh juga muncul lagi nanti di Cyberpunk 77 ini. Ya jadi orang-orang tuh kayak apa ya, terlalu mendewakan sih sebenarnya istilahnya. Bentar, tapi jadi maksudnya lu kan tadi lu merasa kayak kurang revolusioner itu dari melihat trailer, dan lu berarti bandingkan juga dari hype yang orang-orang ciptakan di forum-forum itu kan maksudnya. Iya. Dan kayak lu technically tuh udah ngebayangin kayaknya ini nggak visible deh dengan hype yang sekarang lagi beredar gitu kan istilahnya waktu itu. Iya, dan juga kan ngelihat kayak cautionary tale seperti No Man's Sky dan lain-lain juga, jadi kayak orang tuh nggak optimis sebenarnya sih dengan AAA game, tapi kayak oke, kita coba aja gitu. Tapi ya in the end what I got was a beautiful setting sih. Itu mantap. Itu bagus banget sumpah. Si Night City itu sih sebenarnya. Itu main di PC? Main di PC, walaupun settingannya medium, tapi it's still cinematic. Itu gue bisa bilang kayak lo bisa ngeliat kalau developer itu sebenarnya work very fucking hard to make the goddamn city gitu loh. Tapi ya seperti biasa kan kalau netizen yang ditanda kutipkan gitu ya, jadi bukan semua netizen, tapi kan mereka itu yang banyak itu seakan semua itu kan black and white gitu ya, banyaknya tuh. Kayak biasa yang paling vokal itu yang membentuk opini keseluruhan, tapi jadinya tuh kayak seakan si developer Cyberpunk itu kagak bekerja,
sayangnya yang gue lihat sih. Asumsinya, Padahal maksudnya asumsi dari orang-orang. ya jadi kayak seakan wah brengsek nih CD Projekt Red, apaan sih gitu kan. Tapi ya kalau Itu bisa to be lihat juga kan expected kayak sih misalnya kayak dari gitu. apa ya, lu nggak bisa ngelihat cuma dari hitam putihnya doang, terutama kayak Betul. misalnya waktu Hello Games kan ya udah dilihat juga dari videonya kayak internet historian dan gimana gitu kan background mereka sama proses pembuatan itu kayak gimana sehingga bisa jadi flop kayak gitu awalnya kan. Mm-mm. Ya tapi gitulah pokoknya intinya orang-orang tuh terlalu membuat ekspektasi tinggi sehingga pas Cyberpunk muncul dan nggak sesuai ekspektasi dan legenda-legenda yang udah orang buat tanpa melihat gamenya langsung gitu, jadinya backlash-nya lumayan besar sih. Iya. Nah nggak tahu sih kurang ngomong apa sih. Ya nggak apa-apa Jadi ya, ya memang benar. Maksudnya itu to be expected lah, model apa backlash kayak gitu. Apa kayak orang pada protes, bahkan sampai yang apa dicabut dari Sony. nah itu punya itu sendiri, punya masalah Oh sendiri. ada, itu beda lagi. Sumpah gue maksudnya kayak dari ini juga model-model yang apa ya, gue pribadi sih ya, dari genrenya aja gue sebenarnya kurang hype sih. Maksudnya mau ini buatan CD Projekt Red juga. I mean maksudnya kayak ya apa kayak Witcher 3 aja gue belum tamat gitu. Bahkan mainnya aja baru bentar banget sumpah. Belum nemu waktu yang tepat untuk benar-benar enjoy si gamenya. Tapi ya itu maksudnya yang ini kan science fiction gitu ya. Bahkan kayak Cyberpunk sendiri juga kan itu sudah benar-benar menjelaskan ya genrenya, gamenya kayak gimana gitu istilahnya. Jadi kayak udah niche banget. Nah, jadi kayak apa dari sci-fi-nya sendiri aja gue sebenarnya gue tipe orang yang bukan demen banget ke sci-fi gitu. Kayaknya jarang banget deh gue yang bener-bener apa ada sebuah game sci-fi yang kayak gue lihat wah ini menarik nih gue pengen main, kayaknya jarang banget yang kayak gitu. Kebanyakan tuh sci-fi yang emang pernah gue mainin misalnya apa sih Crysis gitu misalnya. Kenneth Run it? Hah? Kenneth Run Crysis. Mana nggak tahu meme itu? Tahu. Gue tadi kurang jelas. Kayak Kenneth Run. Kenneth Run Crysis kan? Dong. Ya maksudnya itu kan maksudnya pada zamannya ya, pada generasinya Crysis itu kan grafiknya luar biasa bagus ya. Untuk generasi dia tuh udah gila pisan gitu. Untuk waktu dulu sebelum kayak entah gimana ceritanya gue nggak nemuin meme itu gitu. Jadi gue nggak tahu ada meme tersebut. Gue juga konteks tentang kayak Crysis itu bakal berat banget secara grafik di komputer itu juga di waktu itu tuh gue masih ya udah aja gue main-main gitu kan. Tapi di PC gue yang lama itu lancar-lancar aja gitu istilahnya. Terus dan itu pun ya itu yang gue bisa sampai mainin Crysis karena memang direkomendasiin sama teman gue yang biasa ngerekomendasiin game dari SMA tuh. Terus gue nyoba sesekali lah istilahnya kayak FPS begitu kan, yang single player FPS yang grafiknya bagus gitu istilahnya. Terus ya udah gue coba Crysis. Nah terus selain itu apalagi ya, Metal Gear Rising. Tapi itu mah memang udah maksudnya udah by default gitu istilahnya, udah satu paket gue ngikutin si Kojima gitu. Jadi kayak ya udah sisanya nggak tahu apalagi coba sci-fi yang terkenal juga yang kira-kira gue pernah mainin gue aja lupa anjir. Gitu teh. Ya intinya gitulah maksudnya untuk genre sci-fi gitu. Jadi gue sendiri juga dari awal itu diumumin kayak CD Projekt Red mau bikin ini kehitungnya sandbox nggak sih? Sandbox kan? Sandbox. Ini ya sebuah game AAA game, sandbox game, model-model The Witcher tapi bedanya ini bukan medieval, lebih ke jauh in the distant future gitu istilahnya, yang nggak distant juga mungkin ya lumayan sih lah istilahnya 2077. Terus kayak
cyberpunk judulnya, terus kayak sci-fi dan segala macem. Dari trailer 1 dan 2 dan seterusnya, dan hype-hype-nya tuh gue nggak pernah bener-bener kayak wow gue harus mainin ini game gitu, nggak pernah ada momen kayak gitu istilahnya. Karena apa ya, secara fitur juga itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat dibebaskan ya, quote unquote tuh istilahnya. Gue nggak tahu nih, maksudnya ini Cemio ya, correct me if I'm wrong, maksudnya secara customization aja bisa sebebas itu, bener atau enggak? Wrong, sangat wrong, Sangat limited. Nggak sangat wrong sih, wrong, very wrong. Tapi lebih gimana? Itu kan yang gue tahu tuh kan dari itunya, dari apa si meme-nya gitu kan. Alright, let me explain. Nah itu juga jadi si customization itu sebenarnya jadi salah satu ketai-taiannya orang yang itu apa protesin cyberpunk. Because kayak mereka tuh kayak ngerasa dipromise very full customization, bisa ganti cyberware-nya kayak gini, bisa nambahin bisa nambahin bisa nambahin kekuatan ini itu, bisa ganti implan, bisa ganti itu, tapi kan ternyata freedom of choice yang diberikan untuk customization-nya hanya perk tree. Per what? Perk. Cuma perk tree doang. Jadi skill tree gitu modelnya, kayak gitu, tapi bedanya ini parts yang bisa di customize. Iya, jadi ya basically lo mau jadi sneak atau mau jadi komando aja, mau diam-diam jadi kayak Skyrim atau mau jadi kayak Doom gitu aja, simple. Iya. Ini pokoknya gue dari sudut pandang orang yang benar-benar nggak tahu apapun tentang itu ya, maksudnya nggak pernah ngecek spoilernya, bukan ngecek spoiler, bahkan kayak ngecek trailer terbarunya juga kayaknya gue nggak nonton. Terus orang-orang kayak si Pius mainin juga gue belum nonton juga itu, maksudnya kayak ya memang nggak tertarik gitu ya, gimana ya maksudnya ya nggak usah maksain sih, ngeliat aja dari, juga dari sudut pandang itu sebenarnya. Cuman kayak ya gue pengen yang buat gue excited adalah drama di sekitarnya itu justru, makanya kan yang topik utama kita tentang si permasalahan Cyberpunk 2077 ini yang tadi. Cuman ntar gue lanjutin dulu yang tadi customization ya, kayak dari yang makanya dari hype dan yang dijanjikannya itu tentang benar-benar high modularity atau ya pokoknya yang customization feature-nya itu benar-benar gila gitu ya. Itu tuh sebenarnya entah kenapa nih, kalau buat gue pribadi, gue tuh bukan tipe player yang kayak gitu. Gue lebih bukan tipe player yang suka kayak gituan. Gue tuh lebih yang kayak ayolah kasih gue limit gitu sedikit ya. Tetap, tapi sebenarnya ya itulah, balik lagi kayak gamenya gimana dan banyak faktornya. Cuman kayak kalau yang terlalu bebas gitu tuh kadang yang gue nggak suka adalah di limit aja kadang gue tuh masih bisa lama spend time di hal seperti itu gitu. Ngerti gak maksudnya? Customization kan salah satu yang sering jadi meme ya di game-game apapun gitu istilahnya. Jangan kan customization, nama, lu milih nama untuk sebuah game misalnya mau untuk multiplayer atau apa, dengan alasan apapun itu kan, itu kadang jadi suka bikin orang tuh lama banget gitu, belum masuk ke gamenya aja udah stuck duluan di customization menu gitu istilahnya. Yang sampai jadi meme gitu kan, karena gue sendiri juga mengalami gitu yang kayak gitu teh. Gue bukan tipe orang yang kayak main game namanya bisa sebebas apapun, Beastmaster 64 bla 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 kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Kayak pokoknya nih nama, kalau gue nih ya, ini sebenarnya bener-bener ini banget sih, personal preference banget. Kalau gue tuh untuk game yang ada customization-nya, gue tuh pasti ini kalau ngomongin nama nih ya, gue pasti milih nama yang istilahnya cocok dengan dunianya. Kebayang gak tuh maksudnya? Jadi mana emang lore friendly istilahnya, ya nggak sih? Lore friendly tuh gimana ya? Lore friendly itu berarti kayak logis lah.
sama dunia Iya, ceritanya dan bukan emang lore kayak friendly, lebih ke lore bound ya kayaknya. Yang modelnya, iya gua ngerti sih maksud lo yang lore friendly itu. Iya, tapi itu memang benar gitu. Jadi misalnya kayak gue mainin game misalnya, anggap The Witcher itu kita bisa kasih nama Geralt-nya pakai nama kita gitu misalnya. Heeh. Nah, gue pasti pakai namanya tuh yang memang cocok untuk di tema medieval seperti itu gitu. ngerti. Kalau memang The Witcher itu sekitaran apa cerita seputar legenda atau folklore di dari Polandia, ya kalau perlu gue cari nama polish yang bagus istilahnya Ngerti. gitu. Nah, makanya kayak apalagi di sini customization yang bisa sebebas dan segila itu tuh kayak gue aja udah waktu ngedengernya udah bisa dibilang ke overwhelm duluan gitu. Kayak wah, gila sih ini gue kalau mainin gue bakal stuck di sini apalagi di open world yang kayak gitu. Maksudnya gini, kayak don't get me wrong though, maksudnya kalau gue tipe player yang kalau memang diperlukan, gue jiwa adventure di dalam gamenya tuh sangat-sangat tinggi. Maksudnya kayak gue kan yang sekarang juga kan lagi mainin Genshin Impact kan, kayak yang lo tahu juga. Terus walaupun sekarang masih sangat limited juga si kontennya tuh, gue udah bener-bener sampai mentok lah cerita utamanya tuh. Karena kan memang game baru dan update-nya juga kan lama kan istilahnya. Tapi gue tuh bener-bener kalau udah explore tuh ya demen aja gitu, nge-explore kayak gitu tuh. Ngabisin waktu juga sih, kayak pokoknya adventuring, ngalahin monster, ngumpulin item-item kayak gitu, ngumpulin hidden chest dan segala macam tuh gue seneng. Kayak gitu loh. Tapi itu gue cuma bisa sampai momen kayak gitu kalau memang gue sudah kegayat duluan dengan satu hal di dalam gamenya. Kalau Genshin tuh yang salah satu yang paling pengaruh adalah si grafiknya itu sendiri gitu. Karena memang sebagus itu gitu istilahnya untuk yang tipe game kayak gitu ya. Dan desain-desainnya juga bagus-bagus untuk ya, tapi ya model-model desain kayak JRPG gitulah, you know lah kayak gimana gitu kan istilahnya. Nah kayak gitu istilahnya. Jadi ya Cyberpunk dari awal gue udah not for me, at least for now. Ya, for now you're going to have what you want sih, Sian. Soalnya emang itu customization gitu-gitu aja. Makanya tadi waktu lu bilang kayak itu tidak seperti yang meme-nya gitu ya, yang diberitakan, bahkan kayak ya yang tadi sangat terlimit juga gitu ya dengan perks-nya itu. Berarti dengan kayak roll ya, kayak tadi lu mention mah. Iya, cuma roll doang. Iya. Basically yang jadi masalah itu Cyberpunk tries too much to be something else they are not gitu loh. Dia tuh mencoba ngemasukin elemen Fallout, elemen Mirror's Edge, elemen Deus Ex, elemen Watch Dogs, semua jadi satu game dan pada akhirnya standar semuanya. Sayang aja. Yes, jadi kan if you want kalau freedom tuh mana bisa lebih bilang one of the best freedom itu adalah Morrowind sama Fallout New Vegas. Soalnya Morrowind itu mana beneran fleksibel banget kan. Kalau mana mau coba gitu ya, itu juga keren banget sih. Tapi gue belum tamatin. Tapi beneran ya lo kalau mau overwhelm itu setingkat Morrowind gitu. Jadi dia bisa nambahin magicnya tuh beneran harus itu dulu dilatih satu-satu. Terus beneran invest time banget gitu loh buat naikin itunya. Bener-bener immersive ya jadinya. Iya. Sama jadi mana teh kalau udah bisa gitu juga satisfying, bisa jadi ngerasa kayak living god gitu kalau udah beneran jeger gitu ya di Morrowind. Iya. Tapi intinya juga mana ya overwhelmed lah pasti kalau mana coba main Morrowind dengan mindset yang kayak pengen simple kan. Tapi kalau if that's for you then do try it tuh, gila banget sih emang Morrowind tuh. Kalau New Vegas itu kan bagusnya karena dia mau jalan kayak apapun, lo mau skill apapun, lo bisa tamatin gamenya dengan baik dan bisa berbagai mode gitu. Bukan mode maksudnya lo bisa peaceful,
dan bisa guns blazing gitu walaupun sih. lo tipe apapun gitu ya sebenarnya. Iya, kebayang. Tapi kalau Gimana ya? tapi kalau Cyberpunk ini itu ya cuma kayak apa ya, Assassin's Creed. Oke. Kayak Assassin's Creed doang gitu loh. Jadi perk apa, nambahin attack damage, mana bisa nge-sprint sambil nembak, mana bisa stealth kill dari loncat, bisa ngelempar pistol. Tapi kayak Ya udah standar gitu ya. Standar pisan. Gitu sih sebenarnya. Iya, soalnya kayak udah gitu. Padahal gini ya, modelnya ini ya kayak in itself tuh itu sebenarnya standar yang udah lumayan bagus gak sih sebenarnya? Cuman balik lagi karena ekspektasi tadi kan yang terlalu tinggi. Iya, itu iya. Tapi pada akhirnya gimana? Kayak apa ya? Itu tuh nothing revolutionary gitu loh sih sebenarnya. Kayak oke aja. Tapi apakah Cyberpunk pernah diklaim sama CD Projekt Red itu sebagai sesuatu yang bakal revolutionary? Nah, ya situ ekspektasi lagi sih kembali. Iya, tapi kan mereka juga marketingnya seakan itu adalah something very free, very unique, very freedom and shit gitu ya. Tapi ya that's what marketing does. In the end semua untuk combat, San. Itu yang bikin kesel. I see. Everything is for combat. Literally nggak ada di luar combat gitu loh. I see. Kayak apa ya? Jadi miris aja tiap waktu lo ngeliat video perbandingan antara GTA San Andreas sama GTA 4 ke Cyberpunk. Soalnya menang banget GTA, sumpah. GTA apa nih? San Andreas? Dua-duanya. Dari Cyberpunk, dari sisi? Iya, dari Cyberpunk, dari sisi ya ini mah udah beda tangent lagi sih, tapi dari sisi kebebasan, action, dunia itu kalah. Kayak apa ya? Kalau lu misalnya bikin mod buat San Andreas buat bisa apa dunia sebagus Cyberpunk bakal jadi mungkin gak bakal masuk Game of the Year gitu lah. Terancam ya posisinya ini. Iya, jadi kayak miris aja gitu loh ngelihatnya, mana ngelihat game yang udah di-develop dari 2012 gitu sampai sekarang, tapi kayak aktifnya 12 memang. Gue pikir 12 tuh baru kayak semacam apa ya? Bau-bau samar-samar gitu loh. Gue pikir aktifnya dari 2014-15 gitu. Mereka launch first trailer kalau nggak salah. Kalau nggak salah udah di-develop sebelum itu sih. Coba aku lihat. Cyberpunk start developing. Nah itu San, masalahnya juga. Apa tuh? Masalah mulu dari tadi ya kata kuncinya. 2011. 2011 kenapa? So 10 tahun itu, nyaris 1 dekade itu, apakah lo cuma buat invest ke karakter dan dunia aja? Dunia, bahkan bukan dunia, tapi karakter dan setting. Jadi kayak yang lainnya tuh dibengkalaikan kerasanya sih, jadi rasanya tuh. Dan lu kerasa, maksudnya first hand experience, lu merasakan itu pada saat lu main? Iya, soalnya kayak apa ya? Damn. Awalnya itu si Cyberpunk itu di marketing sebagai open world RPG. Tapi seiring berjalannya waktu beda marketingnya jadi action adventure. Oke. Jadi emang pada kira open world-nya udah nggak dipedulikan lagi. Orang sih belum main RDR2 tapi katanya jauh lebih in-depth sih dunianya daripada Cyberpunk. Gue kayaknya kebayang sih. Belum pernah main dua-duanya juga, gue bisa ngeliat itu kayaknya. Jadi sebenarnya ini juga balik lagi ke masalah mulu, tapi salah satu yang bikin gue kesel juga karena orang itu salahin developer, bukan eksekutif ya. Jadi kayak reality stranger than fiction gitu loh, San. Kan kayak komen dari pegawai CDPR sendiri juga kayak anjir kok ini ironis banget ya, kita ngebikin game tentang eksploitasi korporasi tapi kita sendiri dieksploit sama korporasi kita sendiri.
Ya makanya kocak sih. Ya. Tapi normis juga gue nggak tahu sih ini mereka bisa dibilang normis atau enggak yang memang menyerang developernya langsung tuh. Kayak karena gue yakin juga banyak dari mereka yang sebenarnya udah ngerti dunia game mungkin ya. Tapi cuman ya itu karena apa ya? Kesalahan mereka ke misdirect ke developer kan banyak gitu ya kasusnya. Gue di forum beberapa kali lihat orang yang memang membela si developernya gitu. Kayak tadi lu bilang yang memang harusnya quote unquote diserang adalah si eksekutifnya gitu. Yang kayak istilahnya mereka yang memberikan lampu hijau atau bahkan istilahnya yang memang mendorong game itu untuk dirilis istilahnya pada saat menjelang libur Natal dan Tahun Baru gitu istilahnya. Nah, yang decision kayak gitu kan ya memang kalau maksudnya kita sendiri juga, maksudnya kita mau berdebat gimana juga kita nggak tahu gitu ya yang sebenarnya gimana. Tapi orang yang memang sudah ngerti dunia game as a business itu ya mereka tahu gitu yang seharusnya quote-unquote disalahkan tadi atau diserang tadi adalah si tadi eksekutifnya kan istilahnya. Tapi tetap aja ada muter aja terus itu. Ada yang kayak apa nyerang developer juga gitu padahal udah dikasih udah dikasih tahu tentang eksekutif tadi. Circumstances sekitar eksekutif dan developer ya gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi mereka ya biasalah yang namanya netizen yang budiman dan maha tahu gitu mah. Dari tiap sisi mah ada aja gitu istilahnya. Makanya itu yang sebenarnya sangat menarik, makanya gue bilang si masalah di sekitarnya itu. Ini tuh sebenarnya maksudnya gini, kita udah jelas gitu ya, tanpa maksudnya yang cuman ikutan sekilas-kilas doang, lihat forum-forum atau screenshot sekilas gitu, kita udah bisa nerka-nerka kalau permasalahan itu lebih ke arah waktunya aja yang kurang. Ya nggak istilahnya tuh. Maksudnya kayak dalam artian kurang tuh ya karena keburu-buru itu udah jelas gitu. Gua ngelihat beberapa meme atau beberapa forum yang nunjukin screenshot beberapa tempat yang seharusnya fully functional in game, tapi kelihatannya kayak ditelantarkan atau memang belum selesai. Ya kan kayak gitu kan udah jelas waktunya nggak cukup gitu. Kalau nggak salah tuh salah satunya yang train system or something, gue aja baru tahu kalau train system itu nggak jalan. Railway. Itu memang tidak jalan itu in game. Nggak ada bahkan. Nah itu, gue aja baru tahu. Ada tatar. Apa? Ada kayak fast travel. Okay. Dan salah satu fast travelnya itu lo keluar di stasiun. Tapi itu doang. Itu doang. Portalnya cuma si stasiun aja gitu sebagai portal gitu ya. Iya. Jadi kayak itu aja gue kaget gitu, ini kan sebuah apa ya untuk jenis game yang di ekspektasinya seperti itu atau yang dijanjikannya seperti itu kan kayak itu sesuatu yang cukup krusial gitu ya. Gue nggak tahu sih. Buat gue pribadi ini cukup krusial gitu untuk transportasi yang kereta gitu ya, yang udah jelas itu sebagai alat transportasi cepat yang digunakan di negara-negara maju gitu. Istilahnya. Ini kick in the butt-nya juga sih San. Apa tuh? GTA 5 ada sistem kereta yang bisa berjalan. Mana bisa masuk ke MRT-nya istilahnya dan bisa ikutin. Nah. Dan GTA 5 cuma di develop 3 tahun. Berapa? 3 tahun. 3 tahun. Dibandingkan dengan Cyberpunk yang 9 tahun, 3 kali lipatnya. Tuh. Si Wonder kan sebenarnya kayak. Ya kan kayak mana juga udah ngeliat itu sebagai game developer sendiri, unquote mana kan gimana kalau tiba-tiba mana lagi bikin pamali gitu, terus tiba-tiba di tengah jalan, ya sekarang kita akan membuat pamali menjadi Sims game. Mana yang akan mencoba untuk meromansakan para makhluk-makhluk yang ada di pamali. Ya tapi iya, gue sangat mengerti sih kalau yang maksudnya gini, dalam artian mengerti sebagai apa ya, developernya yang dikejar deadline rilis gitu istilahnya.
Ya, tapi ya balik lagi ke yang ini kan yang kita udah kelihatan dan memang udah ada bau-baunya sangat menyengat gitu ya, udah deket-deket rilis juga kalau bakal kejadian seperti ini. Dan kejadianlah dan orang-orang tuh pada surprise Pikachu's face kan istilahnya. Bener banget. Iya kan? Terus Itu dia. terus butthurt, terus protes, menggila dan semacamnya. Terus juga tetap ya kayak tadi gue bilang banyak juga yang netizen lain yang membela Cyberpunk ini. Terus ada juga yang nyerang lagi kayak lu mah mainnya di PC sih, coba lu main PS4 dan segala macem kayak gitu. Terus kayak ya gue ketawa sih kalau udah masalah teknikal gitu ya. Ya lu nggak bisa lah bandingin konsol yang berapa sih, $300 sekarang teh PS4 teh. Iya, Ya 300 sekitaran dolar. gitulah istilahnya. Sama PC yang dirakitnya bisa sampai ribuan dolar gitu. Ya tuh ya grafik lu bandingin sama yang kayak gitu mah ya wajar aja tuh. Ya lu nggak bisa batat juga gitu istilahnya. Maksudnya dari dulu kasusnya gitu nggak sih, konsol dan PC itu kalau secara performance mah. Cuman ya kesampaikan yang teknikal tadi ya itu maksudnya kita kan udah pernah di chat juga pernah sekilas gitu yang ngebicarain si Cyberpunk 2077 ini. Dan bener aja gitu ya, udah itu mah udah jelas lah, udah kayak rahasia umum lah istilahnya bakal kejadian seperti ini. Cuman yang tadi ini sebelum gue lupa soal Sony, tadi lu bilang ada masalahnya sendiri, itu gimana maksudnya bisa dicabut dari PS itu? Jadi kalau bisa dibilang ini salah CDPR. Wah, kenapa nih? Menarik. Salah CDPR lagi, tapi kenapa? Ya ini lagi-lagi balik ke korpo itunya lagi sih, korpo divisionnya. Karena sebenarnya emang dari awal itu Cyberpunk dioptimisasi ya buat konsol next gen lagi. Iya betul. Jadi kayak ini tuh beneran ya. Kayak mana teh udah jos boncos buat bikin si PS5 sama Xbox series berapa, tapi tiba-tiba kayak misalnya mana bayangin korporat gitu ya, bos mana bagus kerja bagus. Oh iya, kayak beneran ini udah dekat hari H gitu, tapi tiba-tiba kayak bos mana tuh kayak, oh iya ini ada yang buat PS4 sama Xbox One kan? Terus langsung deadly silence semua gitu kayak, bos dulu bilang cuma buat itu doang bos, PS5. Loh, enggak, enak aja. Wah, goblok lo semua. bikin. Kayak gitulah. Itu kurang lebih seperti itu kasusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadinya emang CDPR itu tahu kalau versi konsolnya jelek. Oke. Tapi ya kembali lagi harus dia rilis. Dan ya gitulah. Jadi ya kesian lah, balik lagi kesian ke developernya yang udah di crunch gila-gila. Selalu ya. Yang udah di crunch. Dan apa ya, correct me if I'm wrong, tapi developer tuh somewhat underpaid gak sih? Kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia ya, gue sendiri juga belum mengecek lagi datanya. Tapi yang gue dengar dari kawan-kawan yang saudara-saudara gue dari studio game dev lain, iya, melihat kayak walaupun sebenarnya kayak dari pemerintah juga udah mulai kayak Backcraft juga kan ada game prime kayak itu kan, itu sebuah pergerakan yang cukup bagus juga gitu untuk mendukung game dev lokal gitu istilahnya. Tapi yang gue denger sih itu masih kurang lah istilahnya dibandingkan dengan profesi lain yang sudah banyak digandrungi oleh orang-orang, udah diketahui sama orang-orang. Dan again balik lagi ini mah kasusnya salah satunya juga mungkin karena masih dipandang sebelah mata sih menurut gue profesi ini tuh. Makanya kayak kalau kita udah ngomongin ke art and design juga, misalnya kayak konsep artis, apalagi konsep artis mah. Nih ya, lu bayangin game dev aja sama masyarakat Indo masih dipandang sebelah mata gitu ya kebanyakan
yang gue tahu juga nih dari cerita orang-orang juga nih. Terus juga nah konsep artis yang biasanya dipakai banyak juga kalau di luar sama game dev ya. Konsep artis, konsep art dipandang sebelah mata sama game developer kita. Ngerti nggak aja nih? Ya gimana ya bisa diterima lebih luas lagi di masyarakat Indo gitu si konsep artis ini itu istilahnya. Kalau yang game devnya sendiri yang biasanya jadi penunjang, jadi apa istilahnya yang hayu gitu bikin konsep art buat game gua yang gitu aja, masih mikirnya kayak istilahnya graphic designer di studio gue juga masih bisa bikin konsep art gitu. Kalau mindsetnya masih kayak gitu kan ya masih inilah, gue nggak tahu, maksudnya nggak tahu kapan bisa benar-benar berkembang kayak di luarnya gitu. Dibanding Jepang aja kita udah ketinggalan berapa tahun istilahnya untuk dari segi game development gitu. Dan kayak perdebatan tentang apakah Indonesia perlu bikin game AAA atau enggak aja itu juga masih belum tahu istilahnya jawabannya. Ya, karena ya banyak faktornya sih, untuk apalagi kalau kita ngomongin AAA game ya. Kan pertanyaannya tuh istilahnya apa ya? Kayak kalau lu bisa survive dari game yang bukan AAA, ya kenapa mesti maksain bikin AAA? Kan gitu nggak sih? Kalau kita ngomongin segi bisnis gitu ya. Kayak kalau orang-orang yang masih bisa dibilang naif gitu ya, aspiring game developer, masih SMA atau bahkan SMP mungkin, atau kuliah gitu istilahnya, kayak wah gue mau bikin game AAA ntar kalau gue udah lulus gitu istilahnya. Kan gitu ya, banyak ya ngasih gitu kan istilahnya, yang kayak kalau dulu mah bukan dulu, kayaknya sampai sekarang deh, misalnya istilahnya aspiring jadi mangaka gitu, gue pengen bikin manga yang seterkenal One Piece, Naruto, Bleach gitu istilahnya. Kan banyak juga ya yang naif kayak gitu kan, tanpa mereka tahu kalau sebenarnya di Jepang aja, orang-orang Jepangnya sendiri aja tuh remehkan, susah gitu. Iya, dan diremehkan juga. Padahal itu tuh yang membuat Jepang terkenal seluruh dunia kan salah satunya itu medianya. Nah, di kita juga kayak istilahnya ya tadi, kayak apakah AAA itu diperlukan? Maksudnya yang orang-orang naif itu kan kalau misalnya udah tahu industri yang sebenarnya di Indo gitu ya, kayak memangnya misalnya kenapa lu mau bikin game AAA gitu, terus dibilang ya itu idealisme saya gitu misalnya. Ya memang kalau misalnya udah tahu teknikalnya, udah tahu memang benar-benar cara ngedevelop si gamenya, apakah game AAA itu ya bisa cuman satu-satunya cara untuk merealisasikan idealisme lu itu? Kan enggak juga. Jenis game banyak, ya enggak? Kayak model-model kita aja, maksudnya game, ada game yang ini kan, yang kayak kita pribadi pernah mainin juga, wah ini game kalau game 2D, kita kan pernah ngebayangin juga kayak ini game kalau dijadiin 3D kayaknya nggak bakal bagus dan nggak akan selaku ini gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau ini game 3D dijadiin 2D atau mungkin pixel art atau apa gitu istilahnya, ini kayaknya nggak akan sebagus atau seterkenal ini gitu. Kan kasusnya gitu ya istilahnya. Dan kalau kita ngomongin bisnis ya tadi balik lagi, kalau bisa survive, apalagi stabil penghasilannya, ngedevelop game yang bukan AAA ya, kenapa harus maksain si AAA itu gitu? Kembali lagi ke investor itu hanya melihat doku doang sih, cuan ya, tapi mau gimana, emang that's the way the world revolves on. Ya kan mereka melihat dari kacamata bisnis, makanya developer melihat masih banyak juga keseringan melihat dari idealisme mereka masing-masing gitu loh. Makanya susahnya juga adalah, mending kalau lu ada sebuah studio misalnya isi 10 orang aja misalnya, masing-masing kan nih misalnya isinya orang kreatif semua. Terus ini kita ngomongin orang IT juga, yang programmer juga orang kreatif ya kehitungnya. Terus masing-masing dari mereka misalnya
bukan masing-masing, mereka semua punya visi yang sama, punya idealisme yang bisa bersinergi gitu satu sama lain, sehingga mereka bisa bikin game yang buat mereka at least menarik untuk dimainin buat mereka dulu nih, terus dilempar ke pasar berhasil gitu loh, sukses juga gamenya, jadi mereka senang, orang-orang senang, mereka tambah senang lagi gitu kan, karena orang-orang yang para pemainnya juga seneng gitu kan dengan game yang mereka seneng mainin. Tapi untuk sampai bikin sampai selesai aja itu juga susah. Nah sekarang bagian 10 orang itu punya idealismenya masing-masing, saling tabrak-tabrakan idealismenya, enggak gue pengen begini, enggak gue pengen begitu dan segala macem. Nah sekarang itu 10 orang dijadiin 100, jadiin 300, jadiin berapa istilahnya. Gila. Kayak maksudnya lu kalau dilihat dari sisi developer ya kayak ya lu masih bersyukur lah lu masih bisa mainin model Cyberpunk di early stage-nya biar kayak gitu, tapi udah komplit gitu kasarnya ceritanya gitu ya. Coba lu bandingin sama No Man's Sky dulu. Mohon maaf nih, maksudnya No Man's Sky walaupun udah berdiri juga kan itu kan yang jadi pembelajaran terus, ya nggak? No Man's Sky waktu dulu ininya kan kayak apa yang lu dapet waktu orang-orang pada pre-order, pada mainin di awal? Hampir semuanya kayak bener-bener zong aja gitu. Makanya sehingga jadi booming itu kan. Ya, I mean balik lagi karena overhype-nya gitu. Ya emang sama wrong man on the itu sih, wrong man on the job, bukan buat developer tapi buat marketing. Nah, itu juga mungkin ya istilahnya. Dengan harga yang segitu, orang-orang pada dapatnya segitu, pada protes lah, menggila lah orang-orang. Hilang dari peredaran, bangkit dari kubur. Terus jadi become even stronger gitu istilahnya. Dan jadi salah satu great game. Bahkan kemarin tuh masuk nominasi, bukan nominasi sih. Kalau nggak salah di Steam ada untuk vote-nya award, Steam Award apa kalau nggak salah, si itu teh si No Man's Sky kan itu luar biasa ya, makanya total respect lah istilahnya untuk mereka tuh. Apa sih developernya tuh, lupa gue. Hello Games Ya itu iya, eta gila banget lo pikirin aja dulu mereka coba bikin racing games doang anjir. Terus tiba-tiba disuruh bikin kayak gitu, waduh gila, gue respect sih sumpah sama tim yang kagak keluar itu, anjing bikin terharu men. Sumpah itu. Nah sekarang lu dari CD Projekt ya, yang udah lu sebelumnya udah ada portonya yang ada Witcher 3, lu dapat segini mah ya lu harus bersyukur istilahnya. Oh ya BTW The Witcher lagi gratis tuh, grab it while you still can. Di mana? Di Epic? di GOG. GOG? Ntar gue cek. Iya di The Witcher 1 tapi ya, yang Enhanced Edition. Oke ya. Iya, terus dan gue tambahin dan as usual true to CDPR, DLC bakal gratis. Nah, itulah kan. Maksudnya kayak lu maksudnya gue nggak tahu sih sebutan yang tepat untuk CD Projekt Red tuh apa gitu sebagai game dev tuh. Cuman kayak maksudnya lu yang suka muja-muja CD Projekt Red dari dulu, kayak mereka tuh kasih DLC-nya aja yang udah bener-bener kayak a whole new story dan segala macem di kasus The Witcher dulu ya. Yang kayak gitu. Dan sekarang mereka masih tetap make cara yang sama gitu untuk ngasih DLC-nya. Terus lu masih protes karena satu hal yang nggak bisa mereka kontrol, developernya, ya nggak bisa lu kontrol apalagi gitu. Apalagi lu nggak bisa kontrol gitu. Maksudnya ya gue nggak tahu sih, maksudnya kayak gue bisa ngerti sih dari kedua sisi tuh gimana kehelnya gitu ya, gimana sebelnya kayak dari development dari developer tadi ya gue teh istilahnya gitu ya, mungkin jiwa developernya juga merengek-rengek sampai sekarang. Dari awal rilis juga kayak bukan merengek, kayak teriak terus, jadi kayak
gue tuh masih pengen nyelesain gitu istilahnya. Tapi Hmm. di sisi yang lain, orang yang udah beli pada marah-marah juga, anjir ini game nggak beres, gue udah bayar full. Ya intinya Nah. itulah, maksudnya kayak apa? Ya intinya tadi maksudnya ngerengek si playernya untuk apa? Gue udah bayar mahal istilahnya ya untuk game kayak gini. Ya lu bayar premium price boy. Ya enggak, premium price untuk game yang kayak gitu maksudnya yang lu coba deh bandingin yang dengan game lain dengan harga kurang lebih segitu juga, maksudnya kayak experience-nya dengan begini ya, maksudnya kita ngomonginnya ya dengan ini tuh developer masih memperjuangkan, memperbaiki dan memperbagus gitu kan. Si ini kan bakal ada update terus kan si Cyberpunk 2077 ini. Selama pada nggak merengek sih seharusnya iya sih ya. Bentar, selama pada merengek siapa maksudnya? Selama pada nggak merengek terlalu gila-gilaan sampai ngebuat developer ya bundir ya mungkin ya. Nah iya gitu maksudnya ya itu contohnya yang tadi si siapa, si No Man's Sky. Gue tuh pernah lihat ada orang bikin meme apa bukan screenshotan si posternya No Man's Sky itu. Terus captionnya tuh bilang nih pembelajaran buat kita gitu istilahnya. No Man's Sky dari yang tadi kasusnya kita bicarain dulu, yang apa mereka udah pernah sangat terpuruk, terus mereka bisa bangkit lagi, dan di awal lu bener-bener dapetnya zonk. Sekarang ya kita ngomongin CD Projekt Red gitu, dengan kasus Witcher 3 juga kurang lebih sama pada saat dulu baru rilis. Ya expect something even better gitu di masa yang akan datang. Ya gue nggak tahu kapan gitu, tapi maksudnya ya tadi updatean itu kan maksudnya tuh. Lu bukan kayak zaman dulu di mana lu beli kaset PS2 atau PS1, kalau gamenya jelek ya udah jelek selamanya istilahnya. Karena sekarang ada ya itu apa patch dan update. Ya computing of itu juga bisa salah satu apa ya, orang kan benci DLC gitu, tapi dengan ada DLC itu membuka apa ya, membuka improvement gitu loh sebenarnya buat game developer juga. Jadi lebih itulah. Iya. Ya, I mean tergantung DLC-nya juga ya. Maksudnya kayak The Witcher kan modelnya expansion kan. Yang apa? Yang emang nambahin tempat baru, cerita baru kayak gitu, yang memang kayak makanya orang-orang bilang kayak ini bahkan bisa dibikin game sendiri gitu kan istilahnya. Terus kayak kalau emang kasusnya kayak gitu lagi, DLC-nya model kayak gitu juga buat Cyberpunk ya, I mean we are in for a treat I guess di masa yang akan datang. Ya gue nggak tahu lah, gue nggak mainin juga maksudnya, belum ya. Tunggu The Witcher gue tamatin dulu, nggak tahu kapan, tapi nggak tahu kapan. Cuman ya itu. Dan lagi apa ya, netizen nggak bakal pernah puas yang budiman, karena salah satu alasan Cyberpunk itu dikurangin itunya apa playtime dan story-nya itu adalah karena orang nggak pernah namatin The Witcher, makanya Cyberpunk dibuat cuma 3 jam. Tapi pada akhirnya orang-orang lagi-lagi Cyberpunk is too small, dikit banget story mode-nya. Iya, karena itu adalah momen kita tuh nggak bisa nge-please, nggak bisa apa nyenengin semua orang gitu kan. Karena ya tadi, maksudnya ya kayak yang udah lu ceritain juga. Kalau kasusnya The Witcher, kepanjangan. Orang yang dipuasin siapa? Orang yang suka nyari achievement kah? Exploring, adventuring, nyari apa hidden items, treasures dan segala macem, exploring the world gitu istilahnya, sehingga nggak tamat-tamat. Terus di Cyberpunk mereka coba nyenengin orang-orang yang kayak gitu waktu mainin Witcher 3. Ternyata ada segelintir orang juga yang bener-bener sukanya itu ke lore-nya, ke story-nya.
mereka tidak terpuaskan sekarang mereka yang protes gitu. Dulu Dan lagi kepanjangan, sebenarnya sekarang kependekan. Gila. dan lagi sebenarnya orang-orang yang protes dengan jam terlalu panjang itu sebenarnya ada whole different person sih. Jadi kan sebenarnya lu nggak bisa bikin argumen, sekarang dulu segini, sekarang gini. Tapi Iya. kayak pada kira emang baru mereka yang sekarang kedengeran aja gitu. Iya, gantian makanya. Gantian itu si kelompok yang dulu terpuaskan sekarang mau dipuasin lagi, tapi yang dulu yang dulu harusnya dipuaskan sekarang tuh malah jadi ketinggalan dianya. Si prioritas untuk mereka kasarnya mah begitu kan istilahnya. Karena ya tadi tukeran. Sekarang story-nya dipendekin, exploring-nya yang digila-gilain. Yang itu juga nggak segila itu yang seperti tadi yang yang tadi lu ceritakan. Apa ya, I have to say it's a diamond in the rough sih, San. Night City itu udah bagus banget. Kayak kenapa bullshit. diamond in the rough? Maksudnya kan ini sudah Belum. bentuknya sudah Belum. agak diamond dikit nggak sih? Diamond dikit. Diamond, ya udah kalau gitu dirty diamond sih. Oke. Belum pure banget kali ya. Ya, karena lagi kosong banget kotanya. Kosong as in nothing to do with anything in the world gitu. You can do shit, San. Kayak apa ya? Ya lo kalau makan steak tiap bosan kan? Ya kayak Bentar, gitu. kayak makan apa? Tadi keputus. Lo kalau makan steak tiap hari pasti bosan kan? Ya kayak gitu loh. Udah, Night City is very very fucking good. Tapi after like 30 hours of playthrough yang udah lo nyari-nyari ini itu, ya itu really leaves you wanting some more sih sebenarnya. Kayak not gonna lie aja. I see. Apa ya? At least add some customization, ngasih cukur rambut gitu, kayak itu tuh gitu. Kenapa emang cukur rambut nggak ada? Nope. Nah, itu customization yang jelek. Nah, enggak. Luar biasa. Maksudnya kayak ya itu customization apa gue bilang karena Iya sih, something bener. as basic as that itu juga apa ya, nggak ada gitu. Iyalah bener lah kalau dibandingin, kalau gitu mah kalau GTA San Andreas bisa di mod atau misalnya grafiknya sebagus yang Cyberpunk sekarang juga, atau ya pasti kalah lah. Orang Dan ke GTA San Andreas dari botak bisa jadi kribo coy. dan itu kan juga apa, kayak maksud gua wasted opportunity, dan Diamond in Draft tuh kayak gitu, San. Iya. Itu yang kita Ditambahin bisa banget. expect ya, tapi ya sooner Bener, or later, I don't know. harusnya sooner or later sih, perhaps, karena ya tahu sendiri CDPR kayak gimana kan. Soalnya kan bahkan di Witcher lo bisa cukur. Iya, Jadi cukur jenggot. kayak ya cukur jenggot, nambahin jadi pendek rambutnya bisa sih Geralt. Tapi kayak ya come on man. Iya. Itu basic sih. Kalau sebagai dunia kota gitu, at least you gotta have that. Tuh, tapi bikin. gila nggak sih, maksudnya lu bayangin, maksudnya gini ya, kayak gue nggak tahu technicality-nya sesolid apa untuk nambahin fitur kayak gitu, tapi kan itu yang kayak orang-orang tuh udah game yang mungkin lebih budgetnya jauh di bawah Cyberpunk juga banyak gitu yang punya jenis customization untuk hairdo kayak gitu kan istilahnya. Tapi di sini, di game yang di-expect customization-nya gila, hairdo aja, hairstyle tuh nggak ada gitu. Kan titit doang, San. Sumpah, lo cuma bisa jadi transgen sama bisa jadi itu. But that's it. Lo bahkan jarang liat titit lo. Iya. itu jadi topik menarik sendiri sebenarnya yang tadi. Cuman ini yang rambut tadi maksudnya ya, kayak berarti itu apa gitu? Maksudnya pertanyaannya itu apakah CD Projekt Red tuh tanggung gitu? Apakah sebenarnya mereka tuh sudah siap fiturnya untuk di launch ya? Kita ngomongin spesifik untuk rambut ya. Apakah memang sebenarnya sudah siap, tapi modular, maksudnya si variasi rambutnya tuh masih belum sekumplit itu kah? Sehingga kalau mereka mau launch sekarang kayak tanggung? Atau gimana gitu maksudnya? Kan itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau emang
apa kalau emang masalah variasi rambut belum sekomplit itu ya nggak masalah dong. Itu nggak bisa jadi alasan utama untuk lu nggak nge-launch fitur yang memang seharusnya udah ada dari awal gitu, kayak fitur chat di Genshin Impact tuh. Kalau mana yang mainin dari awal dulu ya, Genshin Impact tuh multiplayer tapi mereka nggak ada sistem chat yang friend to friend, DM begitu, direct messages. Itu tuh tidak ada. Tapi patch kemarin yang belum lama ini baru dimunculin sistem chat begitu. Ya Kan kayak gitu gila. kan Kayak sebenarnya, gitu kayak kan. ya apa ya, Jadi maksudnya itu gitu. Tanda tanya besarnya tuh lu tuh nunggu apa gitu untuk merilis hal seperti itu gitu. Padahal itu tuh kalau secara user experience kasarnya mah itu tuh sesuatu yang itu kan yang mengenhance si user experience-nya gitu. User experience dari player-player elu. Dan ini rambut. Kayak misalnya Genshin Impact ke multiplayer-nya gitu. Orang waktu dulu tuh Genshin Impact cuma bisa chat sama temen kalau emang kita masuk ke dunianya atau mereka masuk ke dunia kita. Ke dunia co-op. Gitu loh. Tapi sekarang baru dimunculin di mana kita di single player mode pun baru kita bisa sekarang kita chat atau DM ke teman kita tuh. Kan ini juga sama kasusnya kayak ini kita ngomongin milih variasi atau style rambut yang memang game yang customization-nya diidam-idamkan gitu. iya. Nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa gitu. Dan apa? Dan apa ya, fashionnya tai, sumpah. Apanya? Itu fashionnya Fashion. kayak ini gue kesel aja sih, soalnya emang gue udah back to sebagai orang yang bayar ya, tapi Ya. fashionnya jelek. Bentar. Jelek tuh relatif ya maksudnya. Nah, gini jeleknya maksud gue. Gimana tuh? Lo Ya. waktu lo main, dan karena lagi gue bilang this is purely combat, Oke. balik lagi kan ya, Ya. kayak Cyberpunk itu harus combat. Ya. Itu yang bikin gue kesel juga. Hmm. Dan jadi lo sebagai player yang ingin bisa ngalahin bos, ingin bisa itu, jelas armor lo harus bagus, Ya. stat lo harus bagus, Hmm. dan fashion yang lo pakai jadi kacau. Ini mah model-model RPG all over again gak sih? Klasik RPG problem. Karena statsnya pada akhirnya lu bisa jadi itu orang gila make tank top sama kutang gitu loh, selama armornya tinggi dan tiba-tiba di atas ada balaklava atau ada fedora gitu kan, kayak what the fuck. Jadi fashion disaster ya, tapi statnya gede Iya. gitu, statnya bagus. Iya, dan lagi itu balik lagi jadi itu, karena ini sebenarnya apa ya, masih terlalu early juga buat ngebash ya. Sebenarnya nggak boleh ngebash sih, tapi maksudnya ya lu jangan ngebash, tapi ini masih terlalu early juga buat mendukung buta CDPR, karena pada akhirnya hal-hal basic itu jadi kacau. Fundamentalnya kacau gitu loh. Ya. Tapi gue pribadi ya ngedenger yang cerita lu barusan ini, kalau gue mikir-mikir lagi, gue sendiri pun sebenarnya gimana ya istilahnya, kayak gue nggak setuju fashion karakter di dalam game itu tuh istilahnya memiliki sebuah apa ya, stat yang spesifik untuk tiap parts, ngerti nggak? Yang tadi lu bilang, sehingga jadi kacau gitu loh. Padahal memang statnya lu perlukan gitu, istilahnya. Kayak tapi gue tanya, ada set nggak? Set kostum set gitu? Ada tapi dikit, dan lo kalau pakai kostum set itu lo nggak bisa pakai item lain, nggak bisa pakai, jadi kayak apa ya, limiting banget. Oh, ini di sini tuh maksudnya kostum setnya bener-bener lu equip tuh as a whole costume. Iya, tapi kalau gitu lo nggak bisa ngubah-ngubah, sama nggak bisa nambahin armornya juga, jadi rada-rada kacau. Nah itu. Dan
Apa? Yang bikin kesel bukan karena ini udah bukan masalah limiting and customization lagi. Yang bikin kesel di cutscene jadi kelihatan jelek banget anjing si karakter lo. Ini misalnya kan dialognya bagus ya Shan ya. Itu dialognya tuh bagus, karakter keren. Yeah. Tapi di antara karakter keren itu lo dateng lihat ke bawah ada kutang. Gak lucu kan kalau kayak gitu tuh sebenarnya. Aku lucu malah itu kocak aja coba kayak meme kayak find the main protagonisnya gini kalau di anime. Ya ini misal aja gitu si karakter lain lagi bersedih, no, don't die. Soalnya kayak apa karakter utama ada mati gitu sih. Misalnya temennya mati itu kayak no, don't die. Bawa-bawa bra, cowok makanya bra. Gitu loh, itu kenapa. Jadi itu makanya gue bilang itu fundamental dan bukan karena personal choice lagi. Iya. Jadi jelek dan lagi kan lu first person gitu ya. Lu juga ya sebenarnya itu jadi itu tapi kayak ngapain lo tambahin fashion choice kalau pada kira first person dan jarang bisa dilihat juga. Jadi ini pada kira balik lagi ke corporate decision itu karena enggak lo harus gini, harus kayak gitu kan jadi developernya juga pusing. Tapi ini sangat menarik loh. Kalau gue pikir-pikir ya, coba nih kayak misalnya kalau bedah sedikit nih game-game yang ada customization di mana si kostum itu sekalian jadi equipment atau armor untuk karakter kita gitu ya istilahnya. Kalau misalnya game apa ya misalnya game jadul kayak ini gue bandingin Ragnarok sama Seal Online misalnya. Karena keduanya berbeda. Ragnarok ya kalau tebakan gue memang mungkin karena keterbatasan technicality-nya sehingga mereka tidak bisa quote-unquote se-imersif itu dalam artian kalau lu make misalnya pedang Excalibur gitu misalnya terus lu ganti jadi sword biasa level 1 misalnya. Nah, lu nyerang, animasi nyerangnya itu kan ditampilannya ya udah pedang biasa. Ya, tapi statsnya Excalibur kan. Statnya Excalibur. Nah, tapi yang benar-benar bisa di-customize di Ragnarok, lu inget nggak apa? Apa? Oh, lu nggak pernah main? Nggak pernah main? Ngapain? Gue nggak ngerti. Ya kalau di Ragnarok itu, lu armor juga kan ada tuh armor tuh. Kayak untuk torsonya kayak gitu kan, untuk pants-nya kalau nggak salah ya. Iya, ada sih. Iya ada. Pants, boots kayak gitu, torso. Itu juga lu kalau ke customize dia nggak berubah. Tapi yang berubah itu adalah headgear. Bagian kepala. I mean di zamannya itu cocok aja maksudnya karena memang lu lihat dari top down gitu ya karakternya. Jadi ya memang kayak tapi itu aja buat gue pribadi. Nah, makanya yang gue bilang kayak gue lebih demen ya udah fashion tuh jangan disatuin dengan maksudnya nggak usah terlalu disinergiin dengan stat ya yang kalau misalnya kostum aja gitu istilahnya equip aja itu awal mulanya tuh kan RO kan MMORPG pertama gue di saat itu aja gue tuh agak struggle karena apa misalnya contoh gue kan dulu favoritnya banget tuh Knight ya jadi atau enggak Swordsman gitu misalnya nah Swordsman itu atau Knight gitu ya itu make armor kan armornya kan itu memang sudah kostum untuk si job mereka kayak gitu kan kostum satria gitu gue mau make equip color kayak apa kayak nggak akan berubah tetap yang sekeren Knight's armor itu tapi headgear-nya itu karena berubah gue tuh jadi makainya itu tuh kayak tadi gue bilang gue kan sangat demen nge-customize itu sesuaiin dengan lore atau genre gamenya kan nah kalau gue Knight gue tuh paling demen dulu tuh headgear-nya yang memang khusus untuk Knight gitu loh headgear yang headgear gladiator gitulah istilahnya ya ngerti gue gue nggak bisa kayak ganti
ganti-ganti yang terlalu out of place dibanding dengan si Knight's Armor-nya gitu loh. Kayak misalnya tiba-tiba pakai topi Santa gitu kan. Untuk beberapa orang itu nggak masalah. Buat gue pribadi, wah itu kurang seret gitu buat gue. Karena immersivity-nya kurang imersif. Ya kan, kebayangkan maksudnya. Nah, tapi Ragnarok itu menanggulanginya dengan apa coba? Mereka stat yang maksudnya yang dikejarnya itu, mereka tuh pakai card. Jadi, pakai kartu. Jadi, kalau lu, ini tuh kartunya biasanya dari monster. Nah, kartu dari monster itu punya specific placement, mau itu di headgear bagian mana atau di pedangnya, terus punya specific buff atau stats tambahan. Jadi ini tuh jadi gua bisa tetap make headgear yang gua pengen ya, tapi dengan stat yang gua pengen juga, yang khusus untuk Ksatria. Gitu loh. Cuman kesulitannya adalah mengalahkan monsternya tuh. Biasanya stat yang bagus kan, ya iya dong, ya nggak? Kalau untuk bisnis modelnya kan begitu ya. Sirkulasi duitnya kan di situ tuh, dijual beli kartunya. Karena gini, limitasinya. Kartu itu ya, yang bagus-bagus pastinya lu cuma bisa dapat dari boss. Kalau di Ragnarok tuh sebutnya MVP boss tuh. Nah, dan kalau lu bener-bener main yang pure Ragnarok online, bukan yang private server, itu tuh istilahnya susahnya setengah edan buat ngalahin satu boss juga. Kayak lu harus bener-bener imbalance banget lah, lu harus bener-bener bareng guild atau tim kayak gitu ya, party gitu kan sebutannya. Ngerti. Dan kalaupun lu udah ngalahin, lu belum tentu dapet, chance-nya sangat-sangat rendah, sangat-sangat low. Dan kalaupun lu dapet, pembagiannya gimana sama tim lu, iya nggak? Iya udah. Kecuali kalau emang udah ada kesepakatan apapun lah kesepakatannya gitu, kayak siapa duluan atau kita nyari apa untuk siapa kan bisa. Terus limitnya lagi adalah kalau lu udah masang kartu itu, lu nggak bisa lepas dari si armor yang lu pasangin kartu itu. Kecuali dengan spesifik item apa gitu, item premium yang lu harus beli lu harus beli pakai cash atau apa, gue lupa, mungkin ada atau enggak, gue lupa lah pokoknya. Tapi intinya itu salah satu limit yang bikin kesel juga ya maksudnya. Kalau udah pasang di satu equipment, kartu itu nggak bisa dilepas. Ngerti. Gitu loh. Jadi harus ancurin gitu ya atau enggak? Iya, atau enggak ya lu ya udah lepasin aja itu, lu jual gitu ke orang lain. Makanya biasanya yang harganya mahal itu adalah pure kartunya. Gitu loh. Jadi biar beneran kartu yang dipengenkan gitu kan, biar kayak istilahnya investasi dong. Iya, kalau ini kalau nggak salah ya, maksudnya kayak gue udah lupa banget, bahkan kayak yang kartu tadi aja gue lupa ingat juga. Tapi maksudnya kayak kalau lu jadi harga kartu itu lebih mahal daripada harga equipment-nya ya. Walaupun equipment-nya itu rare, tapi tetap aja lebih mahal harga kartunya, karena orang-orangnya, playernya melihat stats-nya itu yang lebih penting daripada style lu gitu. Nah, tapi kalau udah dipasangin kartu itu tuh ya jadi di tengah-tengah, nggak semahal harga kartu yang pure-nya, tapi nggak semurah harga equip yang kosongnya juga. Kebayang nggak maksudnya? Nah, tapi kan itu kan penanggulangannya dan fashion customization-nya dari Ragnarok Online. Kita beralih ke Seal Online. Kalau Seal Online, mereka armor ya itu tuh bisa berubah sesuai dengan armor yang lu pakai, sama kayak yang di Cyberpunk ini kasarnya. Jadi imersifnya tuh ada. Jadi lu bisa aja make istilahnya make yang atasannya, yang torsonya itu yang dragon scale gitu misalnya, tapi bawahannya tuh cuman color doang, itu juga bisa gitu loh. Dan di sini juga ada statsnya juga gitu, ada batasan level, ada statsnya, ada khusus, kalau nggak salah ada khusus untuk job atau title apa gitu kalau nggak salah ya. Nah, tapi yang bikin mahal di sini adalah
status substatnya. Substatus. Jadi dia ada main stat. Tapi yang utamanya tuh biasanya orang lihat itu mahal atau enggaknya itu adalah substatnya. Substat itu cuma bisa lu lu dapetin kalau lu udah appraise, udah lu bawa ke blacksmith itu kemana gitu loh untuk dicek gitu. Jadi lu ngebuka substatnya itu ada attack speed, ada nambahin damage atau apa gitu lah istilahnya. Iya. Yang kayak gitu ya. Yes, yang model RNG-nya tuh di situnya. Gitu loh. Istilahnya mah kayak ya kayak dikit-dikit gacha dikit-dikitnya tuh di situnya lah. Kalau di sale online tuh. Nah, yang mahalnya itu, yang lebih mahalnya lagi adalah pure untuk kristal untuk nempa. Kan itu ada plusnya tuh kayak levelnya. Untuk armornya tuh, itu yang mahalnya. Tapi begini, mereka untuk nanggulangin si fashion disasternya, mereka nyiapin slot di karakter customization itu ya, nyiapin slot equipment, tapi itu untuk kostum. Gimana? Jadi kan ada slot untuk armor torso. Iya. Ada untuk celana, ada untuk boots, ya kan? Nah, tapi itu tuh ada tuh satu slot sendiri ya. Itu tuh khusus untuk kostum namanya. Jadi kostum itu bisa lo dapetin keseringan sih dari event, special event, atau enggak lu beli make cash, duit langsung nih. Beli voucher lah kalau di kita mah dulu. Nah, ngerti. iya, kostumnya itu yaitu yang satu set yang emang ada yang keren-keren banget gitu ya. Ada yang emang edgy banget gitu. Tapi langsung satu set. Misalnya yang favorit orang tuh kadang tuh seragam sekolah Korea dulu tuh. Yeah. Satu setnya tuh. Jadi mereka beli kostum itu, mereka pakai itu. Ya udah, mereka bener-bener full pakai seragam dilihat, tapi statusnya sesuai itu kan. Iya, sesuai statusnya itu ya dibaliknya istilahnya jadi kayak ada armor, di balik kostum itu tuh ada armor yang memang udah lu pakai gitu. Jadi itu nggak jadi fashion disaster lagi karena udah lu pakai set itu gitu. Cuman dia tuh ada slot untuk sayap kalau nggak salah. Nah itu tuh masih kelihatan kalau nggak salah tuh sayapan mah. Wings kayak gitu, aksesoris namanya. Ngerti. Kayak gitu, sayap atau ekor atau tanduk apa kalau nggak salah. Nah kayak gitu kan penanggulangannya gitu tuh modelnya tuh. Tapi ya di yang kayak gitu aja kayak itu kan yang dieksploit kan, makanya sama publisher developer juga. Dimana kalau lu nggak mau fashion disaster ya lu belilah ini kostum biar nutup semua. Kayak gitu. Buat cuan. Nah sekarang kasusnya kalau yang ini kita tadi udah belok agak jauh juga, tapi itu contoh ya yang tadi Ragnarok sama Seal tuh. Itu kayak kedepannya tuh apakah berarti kemungkinan besar bakal tetap seperti ini terus ya berarti di Cyberpunk tuh, dalam artian bakal jadi fashion disaster terus karena statnya nggak bisa lu utak-atik dan spesifik kostum apa punya stat yang sama aja gitu kan. Iya. Dan ini masalahnya juga sih Sansi. Apa? Lo kalau mau nge-patch itu bakal banyak yang berubah, kayak domino effect aja. Nah, iya. Soalnya lo kalau mau beli kostum item itu kayak ini bikin kecewa juga. Soalnya lo ke toko baju, ke toko yang ada kayak ini di mapnya ada legend toko baju nih di sini. Lo datengin isinya cuma armor doang. Item berarmor gitu dan nggak variatif juga loh. Jadi kayak kalau di GTA at least lo ke toko yang baju-baju formal isi jas. Iya. Gitu. Yeah. Lo kalau ke toko second hand dapetnya t-shirt sama polo-polo. Kalau di sini beneran ya literally ya udah baju-baju itu isinya itu aja. Iya. Damn. Itu sayang banget sumpah. Coba kalau kasusnya misalnya kayak lo dapet equipment apa gitu ya, atau dapat parts apa ya, kalau di sini kan nyebutnya parts ya. Kalau dapat parts apa, lo kasusnya model apa ya misalnya. Ini sebenarnya ini sih ya, makanya ini preferensi lagi, gue nggak tahu. Maksudnya gue sendiri sih juga kurang suka dimana kalau lo dapet armor bisa berkali-kali tapi statusnya bisa macam-macam itu kan di situ kan jadi yang bisa dieksploit kan tadi kayak gue bilang. Jadi duit gitu.
tapi in a way juga itu kan jadi ada bagian dimana kayak oke, pokoknya gue pengen tangan kiri gue tuh silver hand gitu istilahnya. Nah, Tidak bisa. silver handnya itu tapi gue tuh bisa randomize dapat statusnya gitu. Ya. Nah, itu kan in a way itu menanggulangi masalah fashion disaster karena lu bisa milih equip apa yang lu mau, tapi lu belum tentu dapat yang lu pengen statsnya. Ya kan? Tapi kan banyak orang yang nggak suka juga model kayak gitu. Yang model kayak di randomize, di RNG lagi kayak, kenapa sih gue udah capek-capek dapetin ini specific part, malah dapet statnya jelek. Masa gue harus ngulang lagi dungeon itu, atau ngulang lagi grade apa, atau ngulang lagi mission apa untuk dapet equip itu lagi, dan belum tentu gue dapet stat yang gue pengen gitu kan, kalau RNG itu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita ngomongin istilahnya kayak, ini memang kesulitan dari developer juga gitu. Maksudnya kayak, gimana bisa nyesuaiin stat yang bagus, tapi secara fashion itu masih oke. Gitu loh. Nah itu susah sih. Tapi pertanyaan gue begini. Ya? Bentar. Pertanyaan gue begini dulu. Memangnya se-disaster itukah setiap fashionnya? Untuk dapat stat yang bagus, untuk yang punya stat yang bagus itu? Pertama, yang bikin jadi disaster itu, lo item itu random drop dari musuh. Oke. Dan itu pun kayak, lo susah nyari yang spesifik itu loh, San. Lo misalnya mau nyari jaket overcoat gitu. Ya. Ya itu kadang ada sih tipe-tipe gue dapet dari bosnya gitu ya, emang dapet jaketnya dia. Ya. Dan legendary tapi statsnya jelek. Ya. Dan itu only one gitu kadang-kadang juga. Jadi susah gitu loh, San. Jadinya mana tuh kalau gue tuh dapat stats yang optimal sama dapat yang kan ada efek-efeknya juga, ada substatsnya juga. Itu yang dapat yang optimal buat play style gue itu harus agak-agak nunggu. Kayak kemarin gue make karakter gue tuh atasnya tuh kayak baju ketat, bawahnya tank, bawahnya kutang tuh bawahnya kancut. Atasnya topi Mugiwara gitu kan aneh. Itu kayak butuh berapa lama gitu dulu sampai gue dapet yang normal gitu loh. Jadi yang normalnya pun kurang enak kelihatannya, soalnya pada akhirnya lo butuh semua armor untuk mendapatkan combat experience yang optimal kan. Soalnya kalau enggak lo bisa ditembakin sama seluruh orang terus langsung jeger. Ya tapi itulah kalau lu minta immersivity yang berlebihan tuh seperti itu tuh dapatnya. Iya, tapi sayangnya kayak kurang di develop aja sih yang lainnya itu, sayang aja yang fundamental itu. Iya sih. Ya. Ya kan kita mau bisa apa best selain mendoakan yang terbaik lah untuk kawan-kawan di sana. Ya gue sih udah beli jadi ya mau gimana lagi, nggak bisa di refund. Ya apalagi lu maksudnya lu harus lebih mendoakan mereka. Kayak apa ya? Ya udah sih, gue juga udah ada story-storynya, dan pada akhirnya nah ini lagi nih Sam. Apa tuh? Nih kayak buat penutup aja sih, udah malam juga, tapi intinya the choices doesn't really matter. Wow. Really? Yep. Gak ada branching something? Kalau The Witcher 3 kan ya lu sampai mana? Waduh. Sampai jangan-jangan masih di Red Baron. Baru gue mau mention Baron something. Udah keluar film belum? Aduh, gue nama-namanya aja gue udah lupa. Masih di awal-awal. Awal banget kan, gue bilang juga. Oke. Makanya masih lama. Gue tuh ke-distract sama Gwen ya, itu udah jelas lah. Gwen tuh gue sering ke-distract lama main kayak gitu kan. Terus exploring dunianya kayak gitu. Begitulah. Oke, ini no spoiler. Ya ini no spoiler. Ya. Tapi choices you made itu sangat-sangat mempengaruhi hasil akhir dari quest si Baron itu. Ya. Banyak choices ya. Jadi kayak lo gini nanti
ibaratnya gini, lo gini nanti ini, dan itu satisfying karena beneran kayak it matters gitu loh choices lo. Someone's going to live or die, dan itu berpengaruh di Witcher 3. But kalau di Cyberpunk lo milih apapun, pada akhirnya jeret itu lagi jalannya. Iya. Jadi Deus Ex atau plot Padahal kan armor gitu mereka, jadinya. nah ini udah masalah. Iya, mereka kan kayak udah itu kayak wah lebih dari Deus Ex nih kayaknya choicesnya. Deus Ex kan choicesnya juga banyak ya, dan lebih berpengaruh. Dan ini juga udah salah dari marketingnya, CDPR dan lain-lain. Ini udah no excuses. Bukan no excuses itu, soal pada akhirnya mereka udah bilang Cyberpunk adalah sebuah game rich choices, yang your choices mereka matter. Pernah bilang kayak gitu, Tapi pada akhirnya iyalah. Oke, interesting. Kayak waktu di trailer digituin kok, apalagi waktu misalnya ngelawan Pip gitu. Tapi ya in the end gitu-gitu aja sumpah. Paling kayak misalnya lo berpilih untuk berpihak sama ini, ini contoh aja, berpihak sama korporat. Di story depannya pada akhirnya si geng yang lo bantuin tetap mau ngebantuin lo, padahal lo udah berkhianat. Tapi make sense nggak? Gue tanya ke lo, make sense nggak si itunya? Si apa? Perubahan karakter development-nya gitu. Somewhat force sih sebenarnya kalau mau gue bilang sih menurut gue. Tapi ya kayak gitu loh San, tipe-tipenya kayak lo mau milih, misalnya di awal aja lo mau milih bantuin si ini atau si itu, in the end lo bakal berakhir di tempat sampah. Sama aja. Jadi pseudo branching ya, sedih sekali sebenarnya. Kayak ya illusion of choices aja sih, yang beneran illusion banget gitu. Iya. Wow. Yang kayak paling cuma nambah battle beberapa aja dan that's it. Jadi gitu loh sayangnya tuh. Gila sih, ini dari fitur-fitur quote unquote basic aja. Ya bukan basic juga sih, istilahnya yang udah diharapkan ada aja, itu yang jadi masalah besarnya gitu dari setiap sisi. Ya udahlah, ya gimana. Dan lagi kan ya story kan nggak bisa diitin DLC atau apa, bukan DLC itu, story kan nggak bisa diitin oleh patch apapun Shan, itu udah fundamental banget. Iya, ya sabar ya dulu. Jadi paling ya cuma bisa berharap dapat DLC setingkatan sama Heart of Stone atau Blood and Wine, tapi other than that ya udah story udah plek gitu. Ya tapi maksudnya gini loh, kayak gue yang belum main sih ya, gue sih masih melihat ada harapan lah untuk ini jadi game yang worthy of GOTY ya. Dalam artian kayak gimana pun caranya si CD Projekt Red nge-tweak atau nge-twist something di fitur atau apapunnya itu, atau bahkan kayak lu bilang DLC-nya itu kayak gue bukan melihat harapan sih, lebih ke gue berharap sebenarnya, karena CD Projekt Red tuh kayak apa ya, kayak North Star-nya gitu loh buat gue pribadi juga sebenarnya. Dalam artian tuh yang baik-baiknya ya istilahnya sebagai game dev tuh, karena maksudnya mereka udah banyak ngakalin technicalities untuk The Witcher 3 gitu istilahnya, yang kayak gue pikir wow, pinter juga gitu mereka nanggulanginnya dengan cara seperti itu gitu, dengan resource yang sangat terbatas ya. Resource itu ya semua jenis resource ya, waktu, tenaga, uang,
people kayak gitu. Mereka dengan bikin hal ini gitu ya untuk mereka sendiri pakai, mereka berhasil gitu bikin Witcher 3 jadi bisa quote unquote rich itu gitu. Jadi kayak masa sih Cyberpunk jadi kacau balau begini gitu, bahkan sampai ke depannya. Kayak gue masih menunggu gitu istilahnya. Anggap aja ini kayak beta testing lah istilahnya tuh kasarnya. Kayak close beta gitulah, kayak model-model ya udah kayak masih di QA test, nggak tahu lah apapun lah istilahnya yang masih ngetes gitu ya, nggak bisa dibilang gitu juga sih. Tapi alpha, kalau kata orang alpha. Wah, alpha banget nih. Nggak tahu, semua orang bilangnya itu alpha. Iya, jadi kayak iya udahlah, maksudnya fingers cross aja, maksudnya untuk ya doakan yang terbaik lah, maksudnya semoga dapat berkat Natal dan tahun baru orang-orang CD Projekt Red-nya dan Ya, eksekutifnya juga ya maksudnya. Sedih aja 2020 udah diharapkan baik tapi ya endingnya masih kayak gitu. Ya mungkin itu kali ya, mungkin itu disaster untuk Desember kali ya. Penutupnya adalah Cyberpunk kayaknya. Itu juga ada gunung meletus di Amerika, jadi ya gitulah. Iya. Kayak gitu. Ya udah, kita akan akhiri ini semua. Balik lagi kita doakan saja yang terbaik untuk kawan-kawan kita di CD Projekt Red sana, dan siapapun yang pull the string. Ya semoga game Cyberpunk 2077 jadi game yang layak nanti untuk, maksudnya layak as in semua aspek ya istilahnya, kayak model-model Last of Us 2 gitu ya, semua aspek ya itu layak masuk nominasi, semua aspeknya itu, mau audio, grafik, story, ya storytelling kayak gitu. Orang Last of Us 2 aja kan storytelling dapat ya, jadi ya gitulah. Iya, itu juga udah kontroversi from another perspective. Itu mah udahlah, udah bosan gue ngomongin yang kayak gitu mah. Iya. Sedih aja gue ngeliatnya kayak apa tuh? Ya developer Hades yang bisa bantu gue itu kayak humble banget. Kayak Last of Us tuh kayak for every nomination, every haters look, caps lock banget. Hades tuh ini loh, waktu masih apa sih yang masih belum launch, masih yang tapi udah pre-order modelnya. Oh ya. Atau apa ya, gue lupa itu tuh di Steam tuh. Ya itulah pokoknya, gue ngelihat kayak wah ini potensinya gede banget gitu istilahnya. Tambah lagi orang-orang yang udah nyobain juga udah ngasih rate-nya tuh tinggi banget dul. Terus waktu udah di launch ya, gue pikir kan bakal turun drastis gitu ya. Enggak anjir, masih berapa waktu itu, 98% apa di Steam teh. Kan gila itu game kayak gitu juga. Dan yang gue bingung, mereka memujinya juga itunya, story-nya banyak kan kayak wow, horror story gitu. Tahu ya. Kayak gue belum ngeliat-liat lagi sih, gue cuma pernah ngeliat sekilas gameplaynya gimana, terus story-nya tentang apa sekilas gitu, summary-nya tuh. Dilihat di about game-nya, terus komen orang-orang ya yang pasti pada thumbs up semua. Jadi kayak wah gila sih ini, keren juga. Gue tadi mau beli pas harganya lagi diskon berapa, jadi 80 ribuan kalau nggak salah. Sekarang nggak tahu tuh di winter sale diskon lagi sampai berapa tuh, gue belum ngecek. Atau nggak diskon, jangan-jangan ntar gue cek lah ya. Cuman ya itulah gue masih ada game lain ya, Ace Attorney juga belum. Sabar mau ngomongin Ace Attorney nggak jadi. Janganlah, gue belum ngerti apa-apa soal itu, soal dunianya. Baru apa udah Phoenix Wright, Miles Edgeworth, Maya Fey. Belum ketemu adiknya lagi. Ada kan adiknya lagi kalau nggak salah ya? 2. Iya, siapa Fey itu namanya teh? Pearl. Ya itulah pokoknya.
Tapi ya itu ya memang model misteri detektif gitu ya gue demen, jadi masih enjoy lah so far. Cuman gue bisa kebayang sih kalau orang yang bener-bener gak suka genre kayak gitu, wah pasti bakal dianggapnya boring parah itu game. Ya, tapi nih ya, ini coming from me, seseorang yang jauh lebih suka game action dibanding story yang gue nge-skip mulu. Ya. Writing dan misteri di nomor 6 top notch banget, sumpah. Bagus banget. Nomor 6 series 6 maksudnya Phoenix Attorney 6. Yep. Di Spirit of masih jauh Justice. gua. Iya, tapi apa ya? Itu kayak udah keren banget sumpah. 6. Iya. Ya ntar So lah. fucking cool. Ntar gue cek dah. Selesaiin dulu yang satu nih. Kayak 1, 2 itu starting point, tapi lumayan jahat sih 2 tuh. Jahat kenapa? Starting point apa maksudnya? Kalau gue starting point gue 2. Oh. Tapi 2 itu jahat. 2 itu jahat, 1 itu lumayan simple dibanding 2. Jahat dalam artian kompleks banget misterinya si clue. Enggak, jadi ya ada salah satu lo kalau gagal ngasih clue yang bener langsung guilty. Sedih banget. Tapi sistem savingnya masih sama kayak yang pertama. Sama. Ya udah kalau gitu sebelum milih apa? Sebelum milih buktinya di save dulu. Nah, tapi kayak lo kalau stay with it itu gua rasa bakal grow on you sih. Apalagi soundtrack itu gila-gilaan San. Soundtrack tuh udah paling nice. Gua belum merhatiin lo soundtracknya. Soalnya lo belum kerasa kalau waktu di game. Soalnya lo fokus sama ceritanya. Tapi kalau ngomongin BGM itu udah nyangkut ya BGM mah. Kenapa? Kalau BGM mah udah nyangkut istilahnya di gua dikit-dikit. Tapi kalau kayak karakter tim gitu belum gua. Ada nggak sih karakter tim gitu? Karakter tim? Iya. Enggak. Karakter tim nggak terlalu. Gue juga nggak terlalu. Terus jadi soundtrack yang lu bilang tuh maksudnya BGM-nya itu? Background waktu objection, waktu pursuits. Pursuits? Itu fitur baru? Gue nggak tahu. Gue belum tahu. Enggak, pursuit itu basically waktu lo udah menyudutkan si defendant, misalnya si Yani Yogi atau apa ya, killernya lah, atau witness yang kacau, tapi kayak lucu aja. Nge-press ya maksudnya? Ya, pressure itu udah nge-pursuit itu namanya pressure. Yang udah nge-pressure itu namanya pursuit. Kayak misalnya si udah mau breakdown gitulah. Iya. Itu sebenarnya itu sebenarnya yang gua favoritin tuh dari Phoenix Wright tuh. Attorney, si karakternya unik-unik sih. Tapi masuk gitu. Nah, ini San, itu juga bahasan lagi tuh gimana Phoenix Wright itu memunculkan apa ya, karakteristik dan juga kayak trait orang-orang itu cuma dari gerakan-gerakan subtle yang dari gerakan simpel. Iya, setuju banget. Entahlah itu bisa jadi pembahasan tersendiri itu. Itu menarik. Dan itu keren. Iya, setuju. Gue pernah ngebahas juga tuh sama teman gue di studio soal itu. Ire ngikutin semua kok. Coba? Ire. Iya, tahu sih Ire mah udah die hard fans kayaknya. Si Ire mah memang modelnya begitu. Dia ke Yakuza juga begitu, semua diikutin. Ke ini juga sama. Itu kan gitu gimana cara dia bisa nge-connect sama fanbase. Dan BTW Shan, bagus ya yang si Shingeki cakep bagus. Apa tuh? Yang pos mana anjir? Oh. Gue aja udah lupa anjir. Yang yang si Ymir. Vibe terima kasih. Dapat. Terima kasih. Baiklah. Ini sudah lama sudah hampir 2 jam. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Abdul Karim ya atas ini info-infonya dan pergosipan juga sih. Pokoknya segala macam drama dan ceritanya sekitar Cyberpunk. Nanti kita akan beralih pada Lorebound
selanjutnya dengan topik-topik tentang game yang lain. Nggak tahu apa, tapi ntar dicek dulu lagi moodnya bicarain apa. Mungkin saya berpang lagi kalau ada update, tapi ya nggak tahu juga lah. Nggak tahu kapan direkamnya juga. Paling gue tamatin dulu juga ini masih Iya, Cyberpunk. tamatin dulu lah. Ini Tahu. gue juga lagi ngumpulin semangat dulu buat ini, mainin lagi Ace Attorney biar bisa jadi topik juga. Ya good luck personal project mana boy. Iya, good luck juga lu dengan gawean-gawean. Baiklah, Oke. Abdul Karim, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di Lorbogen selanjutnya. Over and out. Sama-sama Sani saya bro. Over and out. Ya.